SD kelas 2 itu masih inget banget aku tuh. SD kelas 2 aku dikatain anak setan. Kan kurang ajar kali. Anak setan, katanya anak iblis kayak dari neraka gitu. Oke guys, jadi hari ini aku baru pulang dari rumah Mila dan di sini aku ada sedikit cerita unik ya kenapa aku hari ini kesel banget. Jadi gini ceritanya guys. Jadi waktu di awal itu kan aku nggak kenal sama Mila ya kan. Jadi ketika aku pengen banget buat video bareng sama dia, aku chat dia ya kan. Jadi waktu itu aku chat dia pengen buat video bareng itu waktu hari Minggu ya kan. Pas di hari Minggu dia kan waktu luang dia itu banyak juga dan aku juga banyak juga ya kan. Jadi sama-sama waktu itu hari Minggu oke, deal katanya. Di hari Minggu itu pas di hari itu kan oke, katanya dia siap untuk buat video bareng aku dan katanya dia tuh nggak ada motor. Oke, nggak ada motor, apa-apa lah ya, aku jemput dia ke sana walaupun ya sedikit lumayan jauh ya kan, tapi nggak apa-apa. Oke. Dan setelah sampai hari Minggu dia nelpon 7:30. Nah 7:30 katanya udah ready dia. Oke, jadi setelah setengah jam lewat aku berangkat dari rumah ke tempat dia. Nah sampai di sana nih di perjalanan aku nelpon dia terlebih dahulu ya kan. Nomornya itu nggak aktif. Oke, mungkin jaringannya lagi rusak ya kan, atau lampunya mati ya kan, jadi HP-nya itu nggak dicas. Setelah sampai di desa persimpangannya itu, desa SKPB-nya itu, aku sampai di sana, aku telepon Mila lagi gitu kan. Setelah telepon Mila lagi ternyata nomornya benar-benar nggak aktif dan sempat kepikiran udah masuk desa Marga Mulia, sempat kepikiran mau pulang ke rumah, tapi karena udah nanggung banget gitu kan, jadi yang awalnya mau pulang ke rumah itu jadi nggak jadi gitu kan, karena udah nanggung juga gitu kan. Jadi ada pikiran untuk nanya ke orang-orang ya kan. Ya walaupun sempat takut juga gitu kan, takut juga dikira orang debt collector atau bank keliling atau tukang survei gitu kan, karena pakaianku pakaian helm, bawa tas ya kan. Iya. Padahal isinya cuman kamera gitu kan. Ya sampai di sana aku tanya warga sama anak kecil, dari mulai orang besar sampai anak kecil aku tanyain semuanya. Mereka awalnya nggak tahu namanya, tapi setelah aku tunjukin fotonya, mereka kenal. Nah di situ aku kesalnya kenapa? Karena nomornya itu nggak aktif. Itu ya memang perjuangan banget aku sampai sana. Tapi nggak apa-apa lah ya guys ya. Demi tahu kisah cerita dia itu bagaimana. Kalian juga pasti pengen tahu bagaimana kisah cerita dari Carmilla Lia. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja. Ini dia kisah cerita sambil ngevlog ya kan, walaupun agak sedikit grogi nih. Oke, langsung aja, let's go. Aduh, grogi nih. Apa? Ya, sebetulnya udah lama juga ini, udah janjian sengaja banget kita mau ketemu ya, ngevlog bareng ya. Janjian juga, nggak ada kontekan sama kawan juga, cuman berdua. Sebetulnya ini gila juga loh. Iya gila sih Ilman, pagi-pagi udah datang ke rumah. Ya mana nggak gila, stres, nggak tahu rumahnya tapi suruh kontak. Nggak bisa ya kan. Gila loh, dari SKPC ke SKPB cuman nyari rumahnya dia ini. Perjuangan kali, nggak apa-apa berjuang. Emang Perjuangan ada di harga juga kok. Stres orang ini guys.
suruh iya nggak tahu alamatnya Pendek tapi kali. banyak kali kayak Iya, aku pendek kali di situ. siapa suruh kayak pendek. Udah gini, aku di depan, aku di belakang biar kesannya agak sama tingginya. Pula. Itu tuh pan odang. Ya Allah. Dah. Jadi mau apa nih? Oke guys, jadi ini kenapa aku ngevlognya bareng dia. Mungkin ada yang nanya juga ya kan. Sebenarnya aku Tumben gitu. Hah? Kok tumben ngevlog sama cewek? Biasanya sendirian doang. ya mungkin karena aku lihat channel YouTube dia gitu kan, penasaran juga. Ya karena dia ini orang yang apa ya, orang yang semangat juang, yang bersyukur banget. Kalau kalian lihat konten dia itu pasti apa ya, siapa nih pasti Pasti penuh semangat. mikir 2 kali ya kan. pasti Kok semangat ada ya. orang kayak gitu bisa semangat. Kok ada orang yang kayak gini bisa semangat ya kan. Mungkin dari kawan kalian sama juga pemikirannya. Nanti mungkin bakalan kita tanyakan lagi di video ini gitu, video ini. Jadi kita let's go aja. Oke, jadi ini adalah sebetulnya kedua kalinya ya aku kesini. Ya, kamu berapa kali Mel sini? Ini kedua kalinya. Sama Yang juga ya. pertama sama keluarga. Biasalah quality time with keluarga ya kak. Habisin waktu. Ini kamu pernah punya pacar nggak? Kamu pernah punya pacar nggak? Pacar. Nah, Dibilang pernah. Dibilang enggak juga enggak. kok enggak gimana? Enggak dianggap Milanya. Milanya doang yang anggap. Gitu ya. Kasian kali. Si ilmunya yang nanya sendiri nih berapa kali pacaran. Itu perlu disikit nggak? Kayak gitu. Sebutin kayak gitu. Oh, 3 kali sih. 3 kali. Itu kayaknya disikip ya? Oh, 3 kali tuh yang Ya. yang disebut ya kan, yang nggak disebut nggak banyak. Enggak lah, itu yang nyata aja. Oh, yang nyata, Yang nggak nyata. lainnya online. Janganlah. Pacarku Nggak pacar online semua guys. ada. Nggak bohong itu. Yang nyata cuma 1 orang. Enggak, itu 2 bohong. deh 2. Nyakitin semua, ditinggalnya nikah terus. Kan sakit. Tapi biasa aja sih. Wah, itu sebenarnya. apa itu? Cerita hoak itu. Hai. Apa lagi Bang yang mau ditanyain Bang sama Milanya Bang? Oke, jadi apa ya? Inilah. Oh gini. Nah kalau aku kan agak pendek, aku kan nggak nampak kali kalau aku di depan. Masa sih? Ya, oke, jadi mungkin ada yang nanya juga ya kan, kenapa Mila kayak gini. Nanti biar kalian lihat YouTube dia sendiri, ada ceritanya. Ntar linknya di apa? Ya nanti itu kan Ada di deskripsi. kisah ceritanya dia kenapa dia bisa kayak gini ya kan. Ya. Atau mau cerita nggak, cerita ulang? Aku mau sharing gitu di sini. Ya boleh. Gimana ya? Oh kayaknya perlu sharing juga deh. Jadi gini guys, sebenarnya dulu tuh masih kecil banget sih. Duduk lah. Kayaknya kalau jalan capek ya kan. Nah, ngapain jalan-jalan juga ke arah mana terserah. Terserah sih mau jalan duduk di situ aja yang agak dingin ya kan. Gak Biar sejuk. enak ceritanya. Aduh, capek juga kelilingin ini. Udah nih. Nggak pernah jalan jauh sebenarnya. Ini mah muter hampir 1 hektar dimuterin ya kan. Mana gua tahu. Dia mah di rumah aja. Saya mah di rumah doang kata orang. Padahal si aslinya iya juga sih. Oke, jadi kalian mau tahu kisah cerita dari Mila ini gimana ya? Kalau kalian mau tahu kisah ulang dari cerita Mila, oke Mil, jadi ceritanya itu gimana itu waktu kejadiannya? Kejadiannya Oke. itu udah 20 tahun yang lalu sih. Hampir 21 tahun besok di bulan berapa tuh? Bulan Mei. Sekarang udah bulan Maret ya kan. Bulan Mei tanggal 26 tuh kalau nggak salah Waktu kata masih orang SD? tuh. Enggak. Udah masih SD belum? Tahun 99, Milanya masih umur 11 bulan. Oh, 11 bulan. Iya, masih 11 bulan. Bayangin tuh bocah umur 11 bulan kena luka bakar, guys.
masuk ke bara api ya kan. Wih, itu parah. Mana tuh parah kali. Itu nggak bisa dibayangin itu. Kita aja kan kalau masak kena minyak dikit udah sakit rasanya. Ya kayak gitulah namanya hidup ya kan, gak ada yang tahu jalan hidup, jalan takdir seseorang. Jadi dulu tuh waktu siap mandi nih ceritanya, cerita dari nenek, dari kakek, terus dari saudara-saudara ayah, saudara-saudara mama yang lainnya kan. Itu tuh bilangnya kan siap mandi tuh di baby walker ya. Ya namanya bocah umur segitu lagi belajar jalan pasti kan lasak ya kan, lupa pula nggak diikat itunya baby walkernya itu loh, kursi bayi yang bulat tuh, kursi roda bayi yang bulat. Nah, jadi mama sholat tuh siap masak pakai kayu api, pakai kayu finish. Mungkin sekarang kayunya udah susah kali nyarinya. Kayu finish tuh kata orang dulu terkenal banget bara apinya yang panasnya tahan lama. Oke Mel, jadi kan kamu sempat dibawa ke rumah sakit ya kan? Mungkin dari situ apakah kamu masih bisa tertolong waktu itu, apakah tidak wajah kamu gitu kan? Setelah kejadian itu ya gimana gitu? Dulu sebenarnya dibilang tertolong atau enggaknya sih telat pertolongan, bukan enggak tertolong, telat pertolongan gitu. Karena seminggu setelah kejadian baru dibawa ke rumah sakit. Aturannya kan seminggu, lama kali. Iya, seminggu. Jadi selama seminggu itu ngapain? Di rumah aja dibaringkan aku di atas daun pisang. Daun pisang tuh ngapain? Biar sejuk katanya. Soalnya keluar nanah dari muka tuh. Kayak pohon mahoni, ntar kita cari pohon mahoninya, kita tengok kayak mana kulitnya yang lepas-lepas, kayak gitulah bentuk muka aku dulu sebelum dioperasi yang pembersihan waktu dulu. Itu seminggu di rumah tuh gara-gara akses jalan susah. Dan tuh ada terjadi pertentangan antara kedua belah pihak keluarga gitu. Ada yang setujunya di sini, ada yang setuju lagi di sini gitu katanya. Setujunya karena apa nih? Setujunya karena keuangan atau gimana? Ya dibilang bisa jadi karena keuangan dulu kan, namanya zaman dulu susah banget. Akhirnya ya terpaksa mau nggak mau harus jual tanah dong kalau zaman dulu. Dan itu pun susah banget orang yang mau beli tanah. Zaman dulu biarpun tanah harga 5 juta sama kayak di sekarang harga 50 juta, payah kali nyari duit 5 juta dulu tuh. Kayak gitulah. Ya memang zaman dulu memang agak sulit ya kan. Susah sekali kan. Tapi susah pun cari uang dulu. Alhamdulillah ada jalan juga. Ya ada pertentangan antara kedua belah keluarga, dari sebelah ayah sama sebelah mama kan. Ya itu yang bikin susahnya. Udah tuh akhirnya sepakat nih dua-duanya, seminggu setelah kejadian baru dibawa ke RSUD daerah sini dulu, RSUD Kabupaten Rokan Hulu. Dulu belum ada RSUD yang ini, dulu Ibnu Sina namanya. Jadi dibawa ke Ibnu Sina, cuman klinik Ibnu Sina, klinik biasa, nggak sanggup, katanya harus dibawa ke Pekanbaru, ke yang lebih maju lagi gitu. Akhirnya dibawalah ke Pekanbaru, sampai di Pekanbaru, di Rumah Sakit Umum Pekanbaru. Di situ dulu namanya belum Arifin Ahmad, baru Rumah Sakit Umum Pekanbaru kayak gitu aja. Sekarang udah namanya Rumah Sakit Arifin Ahmad. Dibawa ke sana, sampai di sana dokternya marah-marah tuh sama keluarga. Bu, anak udah kayak gini kok baru dibawa ke sini? Aturannya dari kemarin-kemarin harus langsung dibawa ke sini. Ini udah telat kali pertolongan, katanya kayak Jadi gitu. udah nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan langsung dibawa gitu masih sempat. Mungkin kemungkinan besar, persentasenya lebih besar waktu pertama kali kena daripada yang udah seminggu gitu Jadi pengobatannya. sebelum kena itu ada nggak fotonya gitu kan? Gak ada, zaman dulu gak ada kamera, say. Kalau kayak zaman sekarang kan bayi baru lahir udah bisa dipoto, pakai HP, pakai kamera. Zaman Mila dulu enggak ada sama sekali kamera. Lampu aja masih pakai lampu togo, pakai itu lampu pakai minyak tanah kayak gitu. Udah Mila selesai kena baru ada lampu listrik masuk ke desa kan. Memang satu kali desa tuh. Ya Allah. Oke, jadi kan kamu udah menjalani pengobatan dan jalani pengobatan itu berapa lama itu? Di rumah sakit waktu masih bayi tuh, waktu umur 11 bulan, dari belajar jalan sampai aku bisa lari 3 bulan di rumah sakit Arifin Ahmad tuh, di rumah sakit umum. Di rumah sakit 3 bulan. 3 bulan tuh di rumah sakit nggak pakai pulang, bayangkan aja. Kayak rumah sendiri jadinya di sana. Jadi kamu Semua udah kayak dokter. mondok sana. Kayak mondok, kayak jadi anak santri di sana ya kan.
semua dokter, semua perawat tuh hafal, sampai dibilangnya anak ajaib aku. Ya kayak mana nggak ajaib, anak umur 11 bulan kena luka bakar sampai seminggu masih hidup aku. Sehat pula aku di sana. Masih bernapas ya, Masih bernapas apa ya kan. Ya Itu makanya bersyukur. dibilang ajaib. Itulah kuasa Allah ya kan, kita nggak ada yang tahu. Padahal pas bareng sama aku masuk ke rumah sakit ada 7 orang lagi, 7 orang. 7 sama aku. Apa itu? Anak bayi? Anak, ada yang anak umur 9 tahun, ada yang udah SMP kena luka bakar juga, ada yang balita, nggak ya pokoknya aku lah yang paling kecil di situ, yang belum ada 1 tahun aja udah sampai kayak gitu, lukanya sama pula. 3 orang meninggal kalau nggak salah, 3 orang. Kamu masih umur 11 tahun tapi kamu 11 bulan Tolong berantem yuk. guys, 11 iya. bulan 11 bulan tapi ingat 9 orang itu. kata mama, kan kata saya mah mana kenal sama orang itu. Kirain kamu sakti juga, ajaib juga. Oh ya kan, ajaib kali aku bisa sama orang ya kan. Kalau tahu aku rasanya kayak mana kemarin nggak mau aku masak mungkin. Jadi setelah kan kejadian udah 3 bulan nih kan, dibawa ke rumah. Ya, Itu kayak mana itu? itu selama 3 bulan di sana udah 2 kali operasi. Balik. Enggak, di Balik sananya lagi. selama di Oh. sana dua kali operasi katanya. Pertama untuk operasi pembersihan. Jadi ini kulit nih yang ada di muka diambil dari kulit paha, kulit paha anak bayi itu kan mulus tuh. Nah itulah yang dicongkel kan, dipotong, dibentuk kotak-kotak lah ya kan, ditempelnya lah ke muka awak, dijahit. Gitu kayak Tempel. iya, kayak apa namanya tuh lah. Pokoknya itu ya. Itu cerita dari mama juga. Cerita dari orang dulu, orang mama gitu. Kayak gitu. Jadi ditempelnya. Dah tuh operasi bikin kelopak mata. 2 kali gagal waktu bayi itu. Itu operasi yang keduanya kan bikin operasi kelopak mata ya, biar bisa punya terpejam, biar gak melek aja kerjaku. Tidur pun melek takutnya. Makanya operasi itu gagal di tahun berapa tuh ya, pokoknya di umur aku yang ke 3 tahun 4 tahunnya operasi lagi katanya. Itu gagal juga, akhirnya dibilang sama dokter, disarankan Bu operasinya kayaknya bagusan setelah umur 17 tahun karena 17. anak umur 17 tahun kan kulitnya udah mulai matang gitu ya kan, kayak durian aja matang. Iya. Ya. Mateng tuh udah, pokoknya nggak ada perubahan fisik yang signifikan lagi gitu, pemekaran kulitnya nggak itu kali. Nah tamat SMA nggak langsung operasi nih, kerja dulu, Kenapa enggak itu langsung apa ya yang disarankan dokter gitu? operasi gitu. Iya. Dananya nggak ada Wak, Ya dana kan bisa dicari sih sebenarnya, ya minjem. kan demi keselamatan, demi apa Prosesnya juga. lama sebenarnya, itu juga tamat tuh kerja sambil ngurus-ngurus itu BPJS, ngurus-ngurus itulah nggak tahu. Nah tuh dapat bantuan. Dari situ pertamanya belum mau operasi karena udahlah capek, biar kayak gini aja lah hidupku gitu, kayak gini aja lah muka aku, nggak harus operasi juga nggak apa-apa kayaknya. Jadi nih nggak ada gitu. sampai sekarang nggak ada dioperasi lagi. Dulu ada, kemarin tuh udah 2 kali operasi setelah tamat tuh, makanya udah 5 kali operasi, 5 kali loh guys. 5 kali. 5 kali aku di opnam. Kayak mana rasanya tuh? Wah, entahlah, yang inget cuma 2 kali rasanya. Dingin banget di ruangan opnam tuh. Jadi nggak ada perubahan. Ada dong. Ada dari Nih, bentar ku tengokin foto aku zaman sebelum operasi. Oke, jadi Mel, setelah kamu kan operasi ya kan, udah menjalani operasi beberapa kali, mungkin ada nggak efek samping Terus. yang dialamin gitu kan? Efek yang dari 5 kali operasi tuh. Nah, iya, efek ya tak berapa kali lah kan, 5 kali sih kata orang. kata orang, kata Orang. mama juga. Kata aku sih baru 2 kali, soalnya aku baru ngerasain 2 kali. Iya, yang kamu ingat kan? Ya karena aku ingatnya cuma segitu. Jadi efek sampingnya sih kalau untuk muka ya nggak ada kerasa apa-apa sih sebenarnya. Ini serius loh, ini kalau dicubit sakitnya kayak biasa aja. Ya karena waktu kecil kan nggak ngerasain apa-apa. Gitu. Kemarin sih habis operasi banyak pantangannya kalau habis makan yang kayak model ikan-ikan, Kayak telur gitu kan. telur, sayur kol, wih gatelnya minta ampun tuh mata. Itu udah kayak penyakit bisul juga ya pantangannya. Iya, kayak orang bisulan gitu. Jadi nggak boleh makan yang amis-amis. Jadi makanku tuh cuma sayur kayak sayur bayam, Jadi kalau tahu kayak gitu. Itu pun tahu yang direbus loh, gak digoreng. Bayangkan.
Tapi alhamdulillah juga sih sembuh, seminggu tuh udah dibuka semua jahitan. Itu kalau makan itu nggak apa ya, susah sembuhnya. Kalau banyak makan pantangan, untung ya adekku tuh sayang, aku punya adik nih. Jadi adekku tuh sayang kali sama aku, mungkin nggak tahu juga. Alhamdulillah punya adik yang sayang. Jadi sering dia mancing ikan gabus tuh buat kakaknya, biar cepet sembuh kakaknya katanya. Jadi dipancingin, pergi dia ke belakang, ke rawa-rawa, ke sungai-sungai buat mancing. Jadi seminggu sih udah dibuka jahitan. Sehari habis operasi aja buka perban kok sayanya. Paksa lah, Karena nggak tahan. cuma sehari semalam doang aku pakai perban. Lah kayak mana, kayak orang buta aku dibuatnya loh. Mata dua-duanya ditutupin gini kan, nggak bisa nengok apa-apa, gelapnya lah dunia. Kayak gitu mungkin rasa orang yang nggak bisa nengok ya kan. Dari situlah aku tahu artinya kayak mana rasanya orang yang buta. Itu nggak ada masalah apapun kan, maksa buka gitu kan? Nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada efek samping apa-apa gitu. Sama dokternya pun, oh nggak apa-apa, anak ini kuat katanya. Yalah, anak ajaib ya kan. Oh iya ya kan, sampai dibilang kayak gitu. Ajaib sih memang bener. Kata orang, kata aku sih biasa aja. Ya terus, Sarah mau nanya apa lagi? Oke, jadi kan udah melakukan pemeriksaan ya kan, udah dinyatakan sembuh ya kan. Ya emang udah sembuh. Walaupun wajah masih ya masih kayak gini lah ya kan, masih under standar kata orang. Jadi kan mungkin kamu sekolah ya kan. Jadi sekolah itu kayak mana itu? Sekolah normal aku. Ya maksudnya Formal. ya malu atau enggak ke sekolah gitu kan? Sering sakit hati aku kalau sekolah. Waktu pertama sekolah? Iya sering kali sakit hati. Dari TK aku sampai tamat SMA sering sakit hati aku. Sakit hati karena dibully. Ya tau lah, kita gini aja lah, nggak usah munafik sama diri sendiri. Kita berbeda dari orang lain gitu kan, atau ada orang lain yang berbeda dari kita. Pasti kan kita, orang tuh kenapa gitu. Itu pasti pertanyaan pertama yang muncul di benak kita. Ya dong gitu. Ya kayak gitulah yang aku alami gitu kan. Masuk sekolah TK nih, nggak ada yang mau kawanan dulu, tapi namanya anak kecil kan ya, akhirnya berkawan juga namanya. Karena udah kenal. biasa. Udah tuh SD kelas 2 itu masih inget banget aku tuh. SD kelas 2 aku dikatain anak setan. Kan pernah sekali. Anak setan, katanya anak iblis kayak dari neraka gitu. Namanya anak SD dulu kan ada tuh komik-komik yang muka-muka iblis-iblis, muka-muka yang seram-seram gitu kan. Jadi ya karena muka aku karena disamain gitu ya. Karena disamain itu jadi dipanggilnya, muka kau tuh kayak anak iblis. Oh sakit hati aku, nangis-nangis lah aku. Sampai marah-marah aku tarik bajunya koyak. Kan kurang ajar kali. Iya kelahi, padahal yang aku lawan cowok. Memang kurang ajar kali aku kan. Ya kayak gitulah. Jadi itu sampai dipisahin tuh sama kakak kelas yang anak-anak kelas 6 SD itu pada dateng lah, kenapa ribut-ribut gitu kan. Dipisahinnya lah sampai aku sakit hati kali. Seminggu tuh aku gak mau negur dia kan. Tapi akhirnya ngaku negur juga sih. Namanya anak-anak dulu kan. Belum tahu lah ya. Belum tahu. Itu kelas 2 SD itu doang sih yang paling ingat. Dah tuh yang lainnya ya kayak berjalan biasa aja. Paling orang yang agak menjaga jarak, bukan menjauhi tapi menjaga jarak aja. Kayak gini nih bicara dikit. Nggak jarak juga sih. Enggak lah ya, aku nggak terlalu apa kan. Duduknya yang di jarak, nggak mungkin dong nempel-nempel ya kan. Bukan murid. Iya betul kali. Nah jadi kayak gitu lah, jaga jarak gitu. Temenannya juga jarak agak-agak jauh dikit gitu, nggak terlalu akrab kan. Kalian sekedar aja. Udah tuh di SMP tuh, mana ada orang yang mau megang buku aku selain cewek? Nggak ada. Yang cowok tuh pada kayak jijik gitu kalau dapat buku aku, kan namanya anak SD. Pada kayak ilfil lah, kayak tahu sendiri lah ya. Nggak mau lah gitu kan. Kamu aja gitu. Tapi ada sih beberapa cowok, teman-teman cowok yang ya kan? udah terbiasa. Ada tuh karena teman SD juga mungkin. Ya biasa aja sama akunya. Kayak gitu sih selama 3 tahun tuh SMP. Habis tamat SMP kok kayaknya malas sekolah aku. Timbullah rasa malas karena takut pula dibully. Udah tuh dateng lah pikiran, kayak mana lah aku besok ya kalau nggak sekolah SMA gitu. Mau nyuci aja kerjaku di rumah gitu apa. Ke ladang lah aku tiap hari, hitam lah aku nanti gitu. Sempat berpikir kayak gitulah, malas lah aku kayaknya di rumah. Udahlah aku sekolah aja gitu. Akhirnya sekolah lah aku kan. Sekolah SMA gitu.
Jadi di SMA tuh pertama kali muncul kenalan ya kayak gitu biasa aja, kayak kesan anak-anak murid baru. Dah, terus ya kayak murid baru gitu. Oke, lanjut boleh. Nah, Kayak murid baru. kayak murid baru ya kan, murid baru biasa aja, tapi ya gitu banyak yang nengokin lah, banyak lah kakak kelas yang sinis gitu, kakak kelas yang sinis. Terus Itu sama juga ya kayak waktu SD SMP juga ya kan. iya sama semua, kesan pertama kali masuk sekolah tuh pasti kayak gitu semua. Iya, Sinis apalagi lah kayak orang. di jalan-jalan itu juga sama juga. Iya kayak ini tadi ini kan kita lagi ngevlog nih, banyak banget nih orang yang kayak nengokin, kenapa lah kakak tuh, mungkin yang nggak tahu gitu kan, pasti itulah benar. Pasti itulah ya mungkin ya memang. mana tahu dari orang-orang ini nengok video ini ya kan. Bodoh amat. Oh iya kan, maaf Ya, nih syukur-syukur ya. aja. Syukur-syukur ditengok ya kan, kalau Kita nggak peduli. enggak ya mohon ditengok gitu. Ya, oke lanjut. Ya kayak gitu. Jadi tapi cuma sebulan doang sih aku diem di kelas. Udah tuh adalah kan dulu K13 tuh, jadi ada kurikulum apa namanya ya, pokoknya kewirausahaan gitu, suruh wirausaha. Jadi dikenalinnya lah tata cara berniaga kayak mana. Aku pun udah biasa dari zaman SD tuh udah biasa jualan. Ku cari apa tanaman kangkung di belakang rumah, ku ikat lah 1000-an satu dulu zaman SD, ku jual. Jadi dari situlah aku kayaknya aku jualan bisa nggak ya di kelas ini, mau nggak orang makanan aku, awalnya gitu, karena aku kan beda sendiri dari yang lain gitu lah secara fisik ya kan. Tapi akhirnya orang tuh nggak beda-bedain gitu. Untungnya temen aku tuh wow banget, buat kalian IPA 2 the best lah pokoknya. Cerita nih. Cerita nih lo lokal kita yang hancur kayak gitu, yang nakal minta ampun. Iya, itu. Maaf maaf loh pak. Berantem yuk. Jadi kelas 2 bulan yang kedua udah sekolah SMA tuh ya mulailah bawa keripik gitu kan, bukan buatan sendiri awalnya, memang bukan buatan sendiri, punya orang. Aku bawa lah 20 biji, laku. Mbak kok dikit kali bawanya, tambahlah jadi 30 biji. Akhirnya satu sekolah tuh tahu lah semua keripik buatan orang yang aku bawa, yang dijual gitu kan. Jadi ya dia kesini lah dek ke lokal sebelah, ya udahlah ke tempat kakak kelas gitu, jualan lah, keliling lah kayak gitulah ke sampai tamat SMA. Itu perjuangan Dari banget ya. keripik, dari pisang goreng, risol, ya goreng-gorengan lah, kayak donat, sampai punya gelar Mbak Donat. Itu luar biasa banget perjuangan dari sekolah dia. Nah buat kalian tetap semangat juga. Kayak gitu dulu loh. Sampai sekarang pun masih suka aja jualan. Ya mau Aku onlinein tapi dulu. Nah sekarang Udah enggak sih. ya, kalau ada yang mau pesan gimana? Kalau ada yang mau pesan bisa. Online. Bisa. Online tapi untuk wilayah sekitar aja. Kalau udah sampai luar daerah basi nanti makanannya kan sayang. Besok lah, kapan-kapan bikin video apa, kita review makanan aku ya kan, kayak mana gitu. Oke nanti aku tampilin juga linknya dia atau videonya dia ya kan. Kalian lihat aja. Apa ntar lihat aja di videonya bawah Facebook ini. itu kayak mana. Oke jadi kan setelah kamu lulus SMA ya, SMA itu kamu ngapain itu, kuliah atau apa gitu kan, nyari kerja atau gimana? Ditawarin kerja pertama Kuliah enggak, memang enggak ada dana, dah tuh karena keterbatasan dana gitu. keterbatasan dana, dah tuh keterbatasan malas mikir. Ya. Generasi malas mikir. Malas mikir sekarang ya. Malas mikir aku buat, kayaknya pusing kali aku kalau bikin skripsi, kayaknya pusing kali kayak gitu. Jangan nggak usah ditiru ini orang kayak gini. Jangan ditiru ya guys, kalau kalian mau kuliah aja, jangan kayak aku. Ya, jangan apa. Karena aku memang sukanya gini, langsung masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena bisa praktek kayak mana sih susahnya cari duit. Karena dari SMA kan Karena mikirnya udah ngerasain cari duit ya kan. ya, karena mikirnya udah malas duluan ya. Udah tuh memang malas sih sebenarnya. Ya, parah ini nggak usah Jujur kali aku ya. Jangan ditiru. kan udah kuliah. Yang aja gitu aku. Buka kartu kan. Bukannya kartu aku karena aku malas mikir. Jadi kayak gitulah, buka-bukaan gitu. Sama. Sama. Malas mikir. Jadi apalagi nih, tamat SMA nih kan, aku Ya, kerja. tamat SMA.
ditawarin lah jadi pengasuhan apa guru kepala sekolah Guru. waka kesiswaan kalau nggak salah sih. Ya itu 9 bulan, dah tuh aku operasi. Selama 9 bulan tuh, wah banyak banget perjuangan. Tapi dari situlah aku belajar yang namanya ngenalin karakter anak-anak kayak mana. Waka kesiswaan. Waka kesiswaan. Sampai berapa lama? 9 bulan aku kerja tuh. 9 bulan aja. Itu pun nggak genap 9 bulan. Jadi kan ini kan sebelum kita closing ya kan. Ya. Hal apa yang paling kamu semangat gitu kan sampai sekarang ini bisa sesemangat ini gitu kan? Bawa enjoy aja, Enjoy gitu. ngalir Terus, aja. ngalir. Yang jelas nikmatin hidupmu senikmat mungkin kayak mana. Tapi jangan sampai melanggar norma aja udah gitu. Jadi Jalanin aja. nggak usah sampai apa ya beban gitu kan, beban hidup. Jangan nengok ke atas terus deh, capek. Cobalah kalau nengok ke atas Betul. terus kan pasti capek. Kita tengok aja ke bawah Ya, gitu. Tapi jangan nengok ke bawah terlalu ke bawah kali terjungkal pula kita nanti kan kalau jalan. Bayangin aja, kayak kita jalan biasa. Kalau kita jalan kita nengoknya ke atas terus pasti kita capek kayaknya. Beban kali kalau nengok ke atas. Tapi kalau kita nengoknya ke bawah atau nengok, ya udah kita jalanin aja, nengok ke depan kayak mana ke depannya. Kayak gitulah hidup. Kayak gitulah. Yang Mila lakuin sih selama ini. Ya udah ngalir aja gitu, nggak terlalu muluk-muluk sih. Sampai banyak tuh Kak resepnya biar ada nih kemarin bikin pertanyaan, bikin Q&A yang mau tanya sama Mila gitu kan, Kak kok bisa semangat kayak gitu, apa resepnya? Ya udah resepnya bahagia aja, bawa enjoy aja, pusing-pusing kalau mikirin omongan orang, tapi ya jangan terlalu dipikirin aja lah, kayak mana hidupmu ya kayak gitulah kalian gak jalani, jangan terlalu bawa pusing gitu. Udah kalau Mila gitu aja sih. Kalau Ilman mungkin beda lagi cara persepsi untuk hidup yang bahagia. Nah, sama nggak ada sih, nggak ada jauh beda juga guys. Bersyukur aja sih. Ya, Terus bersyukur. katanya kayak mana bisa bersyukur, Kak? Ya ikhlas, kita jalan ikhlas. Kayak mana bisa ikhlas? Ya udah terima. Ini loh takdir jalan hidupmu, ini loh kamu. Pahami dulu diri sendiri baru bisa kita jalanin hidup yang kayak mana. Kayak gitu aja sih. Itu sih saran dari aku atau yang aku lakuin sekarang aku. Yang Mila lakuin gitu aja. Mungkin teman-teman berbeda atau kayak mana, sebenarnya kita sama aja, yang jalan hidup yang ngalir gitu aja, jangan terlalu dibawa beban ke depan. Udah doang sih, makasih loh. Oke guys, jadi itulah tadi cerita dari Mila ya kan. Dia semangat hidup sampai sekarang ini, dan buat kalian tetap juga semangat dalam menjalani semua aktivitas ataupun di luar itu ya kan. Mungkin dari ada yang hujatan dari seseorang, itu kan adalah hal yang biasa, betul kan Mel? Iya, itu biasa Betul, aja. itu, ya dibawa santai aja ya kan. Orang cantik aja kena hujat loh, apalagi yang biasa aja gitu. Udah gitu aja. Pemerintah presiden aja kena bully, apalagi kita yang rakyat Ya, orang biasa. yang lebih tinggi aja bisa kena, apalagi kita ya kan. Masa kita kayak gitu aja, masa pusing, terlalu dipusingkan gitu kan ya. Udah, cepet tuh ntar. Betul banget gitu. Oke guys, mungkin itu adalah tadi cerita kenapa aku pengen banget vlog bareng dia, dan Wah, makasih loh. Merasa itu karena tersanjung loh. ceritanya unik banget ya pastinya. Oke, mungkin sampai di sini video kali ini ya kan. Mungkin kalian ada yang mau tanyakan, silakan aja di kolom komentar di bawah ini ya. Silakan nanya sepuas kalian ya. Kalian silakan tanya aja, dan ya See you next time video aja. next time kalau misalkan ada dari kalian yang pengen aku kolab bareng Mila gitu Kolab, kan. Bang, dan kolab. Tolong berantem yuk. Wajar itu. Bahasanya ya kan, Lidah. orang Indonesia payah lo ngomong Inggris. Iya, Orang Inggris aja nggak bisa ngomong kayak kita. betul itu kan udah kebiasaan juga. Gak usah diperpanjang juga. Bener. Oke, jadi mungkin silakan ya, walaupun silakan tulis kolom komentar video apa yang bakalan kami buat selanjutnya ya, mohon bantuannya juga. Oke, udah belum? Udah. Oke, udah ya. cukup sampai di sini videonya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya bareng Carmila. Ya.
Ya Carmila Liah orang kenalnya. Oke. Nama Mila belakang ya. nggak usah. Mila aja. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa.